Kembali lagi di Cyber World, Be Smart and Critical Thinking. Di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, sebelum break tadi, Akbar sudah berbincang bersama pakar IT mengenai kejahatan cyber yang dikenal dengan skimming. Nah, gimana Bar obrolannya tadi dengan Pak Ono Purbo? Iya, jadi memang sebenarnya ya skimming itu tuh masuk ke dalam kejahatan siber yang masih paling rendah di antara kelas-kelas kejahatan cyber lainnya. Cuman kerugian yang sudah diciptakan oleh skimming ini juga nggak macam-macam, sampai miliaran loh jumlahnya. Kerugiannya sampai miliaran ya, Betul, Bar ya? berarti betapa banyak warga yang sudah dicuri uangnya melalui metode skimming ini. Wah, mengerikan sebenarnya sih. Ya, dan total kasus skimming di Indonesia diawali sejak tahun 2018. Sampai saat ini telah ditangkap sebanyak 45 pelaku skimming yang terlibat dalam 23 kasus. Pada 2018, 2 kasus skimming diungkap, kemudian 2019 sebanyak 5 kasus, dan di 2020 dengan 13 kasus. Dan awal 2021 sudah ada 2 kasus. Nah, iya nih, apalagi di masa pandemi seperti ini, menurut data yang dilansir dari finance.detik.com, kasus kejahatan skimming pada pertengahan Desember 2020 dilakukan dengan memanipulasi surat elektronik atau email agar proses transaksi pembayaran masuk ke rekening para pelaku. Nah, total ada 5 kasus penipuan dengan modus BEC atau Business Email Compromise, dengan total kerugian sejumlah 276 miliar. Dari kerugian sebanyak itu, pihak Barreskrim Polri berhasil memulihkan kerugian korban sebanyak 141,6 miliar. Mau nambahin nih, fakta berikutnya merupakan kasus terbesar skimming pada Januari 2021. Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali menangkap 2 jaringan pelaku skimming pencurian data informasi kartu kredit dan debit dari 7 bank nasional dan 1 bank daerah di Bali. Kasus ini melibatkan jaringan antar negara. Dengan nilai kerugian dari salah satu bank mencapai 3 miliar dari pencurian data 1.000 nasabah. Dari 2 kelompok ini, polisi menyita 4 laptop, 1.162 kartu ATM palsu, uang sejumlah 6,9 juta rupiah, karet gelang, alat pembaca atau penulis kartu magnetic strip, 1 set obeng, 4 kamera tersembunyi, alat skimmer, baterai, flash disk, modem, kaca pembesar, dan lakban. Para pelaku telah menjadi tersangka dan dijerat pasal 30 junto pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Wah, kalau dilihat dari barang bukti yang kamu sebutin tadi, berarti kayaknya udah terorganisir sekali ya kalau oknum-oknum ini ya. Jadi kayaknya memang rencana kejahatan ini tuh sudah terskenario dengan matang. Gitu Jadi kan. ya mesin ATM yang diubah-ubah itu nggak akan terlihat ya, Bar ya? Itu makin bisa menimbulkan korban lagi ya, Bar ya? Betul, betul. Nah, selain waspada, kita juga harus membantu peran pemerintah dan penegak hukum dalam memerangi kejahatan cyber ini. Untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen, juga hukuman apa yang terkait mengenai kejahatan cyber ini, Akbar sudah kembali bersama narasumber kami untuk membahasnya lebih dalam. Silakan, Akbar. Milenial kembali lagi bersama saya Akbar di segmen berikutnya untuk melakukan wawancara lebih dalam mengenai skimming. Tentunya masih dengan Bapak Ono Purbo selaku pakar teknologi informasi Indonesia. Pak Ono, tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai metode-metode dan pola skimming, Pak. Bapak mungkin boleh nggak dipraktekkan gimana sih, Pak, kira-kira simulasi lah. Kayak orang melakukan skimming itu kayak gimana? Langsung ngasih lihat. Proses singkat saja, Pak. Kita lihat kartu aja lah. Baik, Paling boleh, gampang. Ini ada 2 kartu nih kebetulan. Ini kartu yang bagus dulu ya. Baik. Kartu ada yang jelek, ada yang bagus. Ini contoh kartu bagus, kartu ATM. Ini kelihatan di sini ada apa sih Pitanya namanya? tadi. Pita hitam ini ya. Ini pita kaset gitu. Jadi caranya buat skimming adalah si bank akan baca pitanya, ada pembaca pita, ditambahin nanti sebelahnya ada pembaca pita punya si hacker tadi. Jadi waktu si kartu digesek, dia kebaca sama 2 pembaca. Satu punya bank, satu punya itu, punya hacker. Oke. Cuman kartu-kartu yang baru-baru, kalau kita ngomong sama bank, kartu yang baru selalu ada ininya nih. Chipnya. Chipnya. Jadi yang aman yang ini, yang chip ini nih sebenarnya yang aman, yang chip. Karena yang ini passwordnya udah berubah terus setiap kali kita transaksi berubah segala macam. Oke. Nah ini adalah contoh kartu yang saya amanin diri sendiri. Tapi saya menanggung akibatnya sih akibatnya. Ini saya rusak sengaja, punten. Kenapa, Pak? Kok dirusak, Pak? Pengaruh, Pak? Supaya skimmer nggak bisa baca. Mesin ATM kan juga nggak bisa baca berarti, Pak? ATM yang mengandalkan ini nggak bisa baca emang. Oh, baik. Gitu ya. Jadi
ATM nggak bisa baca, hackernya nggak bisa baca, double guardian nggak bisa baca. Jadi saya ngandalinnya ininya doang, chipnya. Jadi kalau mau aman, ini dikerjain. Cuman jangan pernah ngerjain ini di daerah, karena minta maaf, mesin ATM daerah ternyata nggak bisa baca ini. Hanya bisa baca pita. Kita baca pita. Kemarin tadi malam saya baru pulang dari Padang. Di Padang kan daerah ya, kategori daerah. Saya cari duit, ngambil duit di ATM. Masukin ATM. Kok nggak bisa baca? Masukin ATM lagi, nggak bisa. Sampai 4 ATM dimasukin, nggak ada yang bisa baca. Udah gitu satpamnya bilang, Pak, kartu ATM-nya rusak, Pak. Ya emang gua rusak sih. Sengaja. Tapi akibatnya saya tanggung, saya nggak bisa ngambil duit ya akibatnya. Di daerah ya. Kalau di Jakarta aman banget sih. Jakarta aman. Jadi harapannya mudah-mudahan ATM-ATM ini bisa semua berubah pakai ini supaya aman. Tapi kalau ini kan bisa dibaca di EDP apa? EDC yang di toko-toko itu ya. Jadi ini sebenarnya chip ini aman kalau buat belanja di toko masih aman sih. Jadi kepaksa ngambil duitnya di toko. Walaupun di daerah masih bisa tapi masih Pak, ya? bisa. Kan kadang dia nawarin kan selain belanja Bapak mau narik duit kagak? Ya udah kepaksa nih narik duitnya pakai gituan. Soalnya di ATM kagak jalan gitu. Kira-kira gitu. Baik. Berarti alatnya itu ditempelkan Pak ya ke ATM itu? Jadi alatnya ditempel, jadi kalau di dalam nggak kelihatan sih. Kalau di dalam ATM, tadi dia bongkar ATM dulu. Nah mungkin sarannya gini deh. Hacker itu hanya bisa nempelin kalau ATM-nya nggak dijaga satpam. Oh. Ya kan? Jadi kalau mau aman, cari ATM yang ada satpamnya. Ini tip aja ya, kalau mau aman ya. Baik. Jadi cari ATM yang dia, kebetulan kemarin saya ke ATM yang 4 biji itu ada satpamnya sih sebenarnya. Jadi seret-seret tapi aman lah Pak ya. Aman, tapi karena nggak ada buat baca chip ya saya nggak aman, nggak bisa ambil duit. Jadi tolong kalau di daerah banyak ATM, soalnya ternyata banyak banget ATM yang nggak ada penjaga itu banyak ya. Kan banyak ATM sendiri aja gitu ya, nggak ada penjaga satpamnya kagak ada. Nah itu yang dihajar. Rawan banget itu pasti. Sadis sangat itu. Bisa sekali itu. Sangat rawan banget itu. Waduh, udah ngeri-ngeri lah yang Tapi itu kan untuk alat yang disimpan di dalam, Pak. Kalau misalkan yang di luar, walaupun ada satpam bisa juga dilakukan kan, Pak? Luarnya tetap dia harus sebagian peralatan masuk ke dalam. Kalau enggak kelihatan banget dong. Kabel ngelewar-ngelewar kan kelihatan banget. Jadi tetap di dalam, cuman ada tonjolan gitu, ada alatnya nonjol dikit gitu. Baik. Pak, ini kan kasus skimming ini kan banyak dilakukan juga oleh pelaku dari luar negeri, Ya. Pak. Bagaimana Pak tanggapannya ngelihat orang-orang luar negeri kok ngapain gitu loh ke Indonesia melakukan skimming itu kenapa sih Pak? Karena mungkin gini ya cara berpikirnya ya. Si orang nyerang, orang akan melakukan serangan, orang akan ngehack itu akan ngehack titik paling lemah dari suatu sistem. Ibaratnya gini, ini ada bank, ada sistem keuangan. Kalau suruh milih, mending nyerang banknya atau menyerang nasabah? Nasabah. Nah, iya jelas. Tapi kenapa dari luar negeri, Pak? Apakah ini... Bukan hanya luar negeri, semua hacker gitu. Oh gitu, Pak. Hacker luar negeri, dalam negeri mikirnya sesederhana itu. Jangan pernah nyerang sistem yang kuat. Bunuh diri lu. Jadi seranglah sistem titik paling lemah di sistem tadi, nasabah. Nanti nasabah interaksi sama apa? Sama ATM, serang di sebelah situ. Nasabah interaksi sama Facebook atau apa media sosial, serang di passwordnya segala macam, tipuin aja, hajar. Udah. Artinya tidak bisa melihat bahwa ini karena Indonesia, bukan, tapi karena memang ya dia melakukan di berbagai negara. Kalau Indonesia gitu. Sih lebih karena ini ya, karena Indonesia mungkin terlalu besar, konsekuensinya buat ngupgrade semua sistem yang ATM yang banyak di seluruh Republik ini, nggak mungkin dikerjain sama bank. Bank paling upgrade-nya di kota-kota besarnya doang. Yang kota kabupaten itu kan susah. Masih banyak yang bolong kan? Wah, itu kesempatan tuh namanya. Jadi karena Indonesia terlalu besar. Dan jadi paling orang enak luar negara melihat peluang di situ. Iya, gitu, peluang. Kalau nyerang Singapura percuma. Kecil katanya, Pak. Kecil, itu bagus semua kan. Susah diserang. Mending Indonesia yang gede banget. Udah gitu yang bagus cuma di Jakarta, di Surabaya, di Medan gitu. Sisanya masih bolong. Tapi luasnya negara ini menjadi faktor juga. Padahal begitu, saya Pak, kemarin di Padang loh, ibu kota provinsi. Tetap aja parah. Makanya masuk dalam masih kategori daerah Pak ya, walaupun ibu kota. Ternyata daerah itu bukan ibu kota provinsi. Pak, melihat fakta kasus skimming, bagaimana pandangan Bapak terkait kesiapan teknologi atau penegak hukum hingga sumber daya manusia di Indonesia Pak untuk memberantas kasus skimming Pak? Waduh. Harus
menurut Dada. Jadi gini, penegak hukumnya jago sebetulnya. Jadi teman-teman di Polri, teman-teman di Mabes, segala macam jago-jago nih. Oh, ini orang jagonya banyak. Banyak. Ada, kalimat yang benernya ada ya. Jadi teman-teman Polri segala macam ada yang jago. Cuman Republik ini gede banget. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada kasus, ini orang pada overload semua sih sebenarnya kasusnya. Gitu. Jadi untuk nanganin satu kasus kan bukan hanya nangkep penjahat ya. Betul, Pak. Kan harus ngumpulin barang bukti, nanti urusannya harus jadi barang bukti buat pengadilan. Itu kan PR-nya banyak banget tuh. Dan ini orangnya kan segelintir. Orangnya tuh lusinan. Bayangin orangnya lusinan. Kasusnya seabrek-abrek. Harusnya seabrak-abrak. Pingsan nih orang-orang ini sih sebenarnya. Kasihan sih saya ngelihatnya, bener asli. Berarti kembali lagi memang kita yang terlalu banyak, kita terlalu luas, malah Tapi itulah penyebabnya, ini Pak. buka rahasia dikit ya. Gimana, Pak? Buka rahasia dikit. Tapi nggak enak. Nggak apa-apa, boleh lah, Pak. Rahasianya gini. Ini untuk pembuktian cari barang bukti buat sebuah kasus, buat barang bukti pengadilan kita butuh namanya ahli forensik. Ya kan? Jadi ini ahlinya ahli forensik namanya. Oke. Kalau di Polri namanya Lab4 lah, laboratorium forensik ya. Tapi ini forensik IT. Ini Khusus jujur, IT. ngomong terus terang jujur. Ada beberapa teman saya kerjanya forensik. Duitnya kenceng banget, men. Kasus, nggak usah sebut banknya ya. Ini bank plat merah sih. Kasusnya sehari tuh bisa beberapa kasus. Satu kasus selesainya dalam waktu 1 minggu. Harganya 100 juta. Satu Nggak kasus. main-main, Pak. Lu bayangin aja. Ini saran buat teman-teman semua kalau mau jadi ahli forensik. Kerjanya mingguan, men. Duitnya 100 juta satu kasus gitu. Tapi kan sakit hati sih sebenarnya. Kok malah sakit hati, Pak? Sakit hati, bayangin loh. Kita sebagai ya gini ya, itu kan jadi biaya semua. Kan biayanya yang bayar siapa akhirnya? Pelanggan semua lah. Kalau kasus ini nggak kejadian kan jadi murah semua operasi. Kalau jadi kasus kan ya emang kita yang ahli forensik duitnya kenceng ya. Tapi kan itu beban ke pelanggan ntar ke nasabah semua loh. Gitu. Yang membayarkan itu? Lah iya kan yang bayar bank. Bank duitnya dari mana emang? Emang bank punya duit? Kan duitnya dari nasabah juga. Iya, iya. Iya. Nanti akhirnya suku bunga naik lah, apa naik lah. Soalnya kan bank kan nggak mau sampai orang nggak percaya sama bank. Betul. Jadi mereka selalu berusaha untuk nyelesain kasus-kasus tadi gitu. Dan ini mahal, asli. Dan saya ngeliat langsung pakai mata kepala sendiri nih. Duitnya ratusan juta, men. Sialan tuh kurang ajar. Gue bilang, gue duitnya nggak pernah segitu. Ini sekali main 100 juta, 100 juta. Aduh gila loh, mingguan. Ini seminggu ada 5 gitu. Ya hitung aja sendiri ntar. Itu menarik juga nih, Pak. Mungkin bisa alih profesi jadi forensik. Iya aja, Pak. kayaknya bisa. Tapi lu harus jadi hacker dulu. Gitu. Awal mulanya malah dari hacker dulu, Pak. Iya, soalnya gini ya. Untuk bisa jadi seorang ahli cyber security, jadi forensik, harus ngerti cara maling kerja dong. Iya. Kalau kita nggak tahu cara maling kerja, kita nggak bisa jadi polisi, kita nggak bisa jadi yang penyidik segala macam, nggak bisa kan. Harus jadi maling dulu, jadi hacker dulu. Baik, baik. Gitu. Pak, kita kalau mau kembali lagi nih, Pak, ke tema skimming. Kalau melihat trennya itu kira-kira udah dari kapan sih, Pak? Munculnya kasus skimming itu? Kayaknya lebih dari 10 tahun yang lalu deh. 10 tahun yang lalu. Udah banyak, udah lama banget sih. Nih, jadi ini jujur waktu gua diundang sini gua kaget. Skimming, nggak salah lu ngambil topik. Ternyata masih ada banyak. Jadi udah lama sih skimming. Udah terjadi dari lama, Pak ya. Tapi sampai Cuma sekarang dulu masih banyak. kejadiannya di kota kayak Jakarta sih. Makanya bank-bank Jakarta kan betul-betul ngamanin ATM-nya dia. Jadi skimmernya udah gagal nih Jakarta. Cuma ternyata ATM itu banyak banget di Republik ini. Ya udah pindah ke ATM yang belum dikasih pertahanan. Daerah lah Di sasarannya. daerah lah sasarannya. Gitu. Kasihan sih tapi ya. Kalau misalkan bisa dirinci lagi, Pak, dari skimming ini tuh ada jenis-jenisnya nggak, Pak? Atau hanya satu jenis itu aja, Pak? Skimmernya sendiri. Waduh, jenis ya. Mungkin alatnya sih bisa macam-macam sih. Kan Tapi secara umum sama aja, Pak ya? prinsip sih sama. Prinsip ya mirip-mirip semua sih. Nanti teknik komunikasinya lah. Misalnya yang tadi pakai handphone, nanti pakai MiFi lah, pakai apa. Kalau misalnya ATM yang ngerendeng gitu kan, masa satu-satu dipasangin modem, misalnya digabungin jadi satu aja modemnya keluar. Gitu. Kayak gitu-gitu doang sih prinsip itunya. Baik, baik.
Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Bapak gimana Pak? Ada harapan nggak Pak atau saran kepada masyarakat untuk gimana sih kepada pemerintah untuk memberantas kasus skimming? Kalau dari masyarakat gini, buat masyarakat dulu ya. Boleh. Saya berharap masyarakat itu bisa menjaga diri supaya tidak sampai kena skimmer tadi. Jadi tolong perhatikan ATM-nya, apakah ada yang mencurigakan. Ini mohon banget kalau bisa pakai ATM yang ada satpamnya, karena kemungkinan besar aman. Itu dari masyarakat. Harapan paling besar saya sebenarnya lebih ke arah teman-teman di perbankan. Tolong kalau bisa ini Anda mengelola dana masyarakat, tolong dijagalah. Tolong di-upgrade lah terutama ATM-ATM yang ada di daerah. Kasihan banget, saya udah ngerasain sendiri ternyata nggak ada chip readernya. Kalau bisa di-upgrade karena itu berkonsekuensi pada keamanan bangsa ini sih. Itu aja sih terutama. Kalau kepada pemerintah ada Pak? Pemerintah ya tolong dibantu aja kali ya. Baik. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa lebih waspada lagi tentang bahaya skimming ini Pak. Demikian milenial diskusi kita pada kali ini mengenai skimming, dengan tentunya bahwa skimming walaupun terjadi sudah dari 10 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih banyak terjadi dan lebih banyak terjadi di daerah-daerah karena masih kurangnya upgrade atau pembaharuan alat-alat ATM. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk tentunya tetap waspada dan melihat situasi ATM, baik itu ada satpamnya ataupun ada alat tambahan di mesin ATM. Demikian saya Akbar Wirawan, saya kembalikan ke studio. Nah, itu dia hasil wawancara kita dengan narasumber kita yang kedua. Setelah mendengar penjelasan mengenai perlindungan yang diberikan kepada para konsumen oleh para penindak hukum dan hukuman yang jelas bagi para pelaku kejahatan siber, ada baiknya kita tetap terus waspada setiap melakukan transaksi. Jadi bisa kita rangkum bahwa sebaiknya kita tetap melakukan beberapa tips ini. Yang pertama, mulailah manfaatkan fasilitas kartu kredit atau debit secara virtual. Betul banget, apalagi di masa pandemi seperti ini kan lebih enak Lebih nyaman pakai untuk gadget virtual gitu ya. Betul banget. Dan ini sama dengan tips yang kedua, yaitu gunakanlah fitur pembayaran online. Tuh kan? Masih dengan kasus pandemi Apalagi nih sudah ya. banyak sekarang kan aplikasi-aplikasi pembayaran online ya, tapi ya yang harusnya terdaftar di OJK. Betul. Dan yang ketiga, jangan mudah tergiur dengan tawaran hadiah dengan meminta data pribadi maupun nomor PIN pribadi. Harusnya sih ini udah istilahnya udah. Iya. Kalau misalkan ngikutin dari awal kita ngobrol-ngobrol sih harusnya sudah semakin paham ya bahwa Betul. betapa pentingnya untuk menjaga PIN pribadi. Betul, nggak perlu percaya lagi tuh dengan iuran iming-iming untuk mendapatkan hadiah. Kan banyak tuh yang dapat dari SMS selamat Anda mendapatkan 100 juta gitu kan, ternyata minta Betul. nomor PIN. Nah, itu Nah, dia itu salah udah satu menjurus modusnya. ya. Dan yang terakhir, lakukanlah monitoring rekening bank dan mengganti PIN secara berkala. Ingat Bar, secara berkala. Jadi harus diganti nih nomor PIN, entah itu PIN ATM kamu ataupun PIN e-banking mungkin, tapi harus berkala. Setuju banget sih. Mungkin aku juga harus terus lagi nih meningkatkan kesadaran diri untuk mengganti PIN secara berkala. Betul, luar biasa. Nah, sudah paham kan milenial mengenai kejahatan cyber, semakin banyak modus dan cara yang dilakukan. Pada episode berikutnya, tentu kami dan tim kreatif akan membahas hal yang lebih menarik tentunya hanya di Cyber World. Be smart and critical thinking di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.